Shalom jemaat sekalian, jumpa lagi dalam Suara Penggembalaan edisi terakhir pada hari ini. Saudara, tema dari Suara Penggembalaan hari ini adalah peka terhadap kebutuhan sesama. Selama pandemik ini saya mendapati ada orang-orang tertentu yang tergerak memberikan bantuan pada orang lain. Mereka memberikan uang atau makanan kepada mereka yang membutuhkan. Ada di antara mereka yang memborong dagangan, membagikan nasi bungkus, atau memberi uang. Kita tidak tahu motivasi apa di balik tindakan mereka. Namun kita bisa katakan kalau mereka itu peka terhadap kebutuhan sesama. Peka adalah merasakan perasaan orang lain yang sesungguhnya sehingga dapat menanggapi mereka dengan benar. Peka juga berarti mengerti rasa sakit yang dialami oleh orang lain karena Allah telah menyembuhkan kita dari luka yang serupa. Ketika kita peka terhadap kebutuhan orang lain dan kita membantu, maka mereka akan terasa terberkati. Ketika seseorang membutuhkan telinga yang mendengar dan kita memberikannya, ia merasa terberkati. Ketika seseorang membutuhkan tenaga dan kita memberikannya, ia merasa dimengerti. Peka seringkali dikaitkan dengan hati yang lembut, yang mudah tersentuh. Sebaliknya, ketika kita mengeraskan hati kita kehilangan kemampuan untuk memahami orang lain. Sebaliknya, ketika hati kita lembut, maka kita akan mudah peka terhadap kebutuhan orang lain. Tokoh Alkitab yang memiliki kepekaan terhadap sesama diantaranya adalah perempuan Sunem dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-9. Perempuan Sunem begitu peka akan kebutuhan sesama. Setiap kali Elisa ke Sunem, perempuan ini mengundang makan. Ia juga peka untuk menghargai suaminya. Ketika perempuan ini ingin Elisa singgah agak lama, maka ia izin terlebih dahulu kepada suaminya. Ia menghormati suaminya. Kisah 9 ayat 36-42 menceritakan tokoh lain yang juga memiliki kepekaan. Dorcas begitu peduli dengan janda-janda. Dorcas melayani dengan cinta kasih. Dorcas banyak berbuat baik dan bersedekah. Mengapa Dorcas begitu peduli pada janda-janda itu? Janda-janda waktu itu bisa bekerja untuk mendapatkan makanan, namun mungkin mereka agak sulit mendapatkan pakaian sehingga Dorcas menjahit sendiri pakaian untuk janda-janda ini. Kebaikan Dorcas ini diingat oleh para janda ini dan mereka sangat bersedih hati ketika Dorcas meninggal karena Dorcas ini sangat perhatian dan peduli kepada mereka. Non makna loquimur sed vivimus. Perkara-perkara besar bukan untuk dibicarakan, melainkan untuk dihidupi. Istilah inilah yang menggambarkan tentang Dorcas. Tuhan Yesus juga memiliki kepekaan yang begitu besar. Ia tidak hanya peduli kebutuhan rohani orang yang dilayaninya, ia juga memberi makan kepada yang kelaparan. Ketika bertemu dengan perempuan berdosa, ia juga memberikan kebutuhan penerimaan. Karena selama ini perempuan berdosa ditolak oleh lingkungannya. Tuhan memberikan kebutuhan-kebutuhan lain sebelum memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kepekaan Allah tertinggi adalah ketika Allah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ketika Allah menebus dosa-dosa kita, itu kepekaan Allah yang tertinggi. Saudara, Allah begitu peka. Ada begitu juga banyak tokoh Alkitab yang peka terhadap kebutuhan sesama. Namun terkadang kepekaan itu tidak selalu mudah. Apa yang biasanya menjadi kesulitan kita untuk peka terhadap kebutuhan sesama?
Mungkin latar belakang yang cuek sehingga kurang modal untuk bisa mengerti orang lain, atau kepribadian kita. Ada kepribadian tertentu yang mungkin kurang sensitif sehingga kurang peka terhadap kebutuhan orang lain, kurang peka terhadap sekitar atau kondisi orang lain, sehingga merespon dengan tidak tepat. Keras hati, kita mungkin tahu orang butuh sesuatu tetapi kita keras hati. Lalu bagaimana supaya kita bisa peka? Yang pertama, menyadari bahwa peka terhadap kebutuhan sesama adalah wujud kasih. Tanpa kasih tak ada artinya. 1 Korintus 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yang kedua, minta Tuhan supaya kita diberi hati yang peka. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan orang yang telah kita doakan, supaya kita tahu kebutuhan yang ia perlukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar satu hal, bagaimana kami peka. Mampukan kami, karena kadang-kadang kami juga kurang peka Tuhan terhadap sekitar kami, bahkan mungkin keluarga kami sendiri. Bila kami juga lebih peka terhadap tidak hanya pada diri kami, juga orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman, dan orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.